Perkenalkan, nama saya Abdullah Gulo, pendamping sosial PKH Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya akan membawakan modul pengasuhan dan pendidikan anak sesi pertama, menjadi orang tua yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang Pak. Apa kabarnya? Sehat. Oke, alhamdulillah sehat-sehat saja. Jadi hari ini kita kembali bertemu seperti biasa setiap bulan, yaitu PTS atau pertemuan P2K2. Nah ibu-ibu, pada hari ini kita akan belajar modul mengenai pengasuhan dan pendidikan anak. Apa tadi ibu? Pengasuhan dan pendidikan anak. Iya, pengasuhan dan pendidikan anak. Di dalam modul ini terdapat 4 sesi. Ya. Sesi pertama, menjadi orang tua yang lebih baik. Sesi kedua, memahami perkembangan dan perilaku anak. Sesi ketiga, memahami cara anak usia dini belajar. Dan sesi yang keempat, membantu anak sukses di sekolah. Jadi ada 4 sesi. Nah, pada kesempatan ini, pada hari ini kita akan fokus kepada sesi pertama. Apa tadi ibu? Tadi sesi pertama menjadi orang tua yang lebih baik. Ya. Nah, sebelumnya kita di sini berkumpul bersama-sama, ya. Saya ingin menyampaikan bahwa kita ingin belajar bersama-sama. Bukan hanya saya mau menggurui, tetapi kita ingin belajar bersama-sama. Baik ibu, ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu kepada ibu, ya. Siapa yang boleh menjawab, ya, tunjuk tangan. Kira-kira kenapa kita harus belajar menjadi orang tua yang lebih baik? Kenapa ibu-ibu? Bisa dijawab ibu-ibu? Supaya anak bisa lebih membanggakan orang tua. Supaya anak bisa lebih membanggakan orang tua. Bagus, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya. Bagus, jawabannya bagus, ya. Ya, kenapa kita harus belajar menjadi orang tua yang lebih baik? Ya, karena orang tua yang lebih baik itu akan membesarkan dan mendidik anaknya menjadi anak-anak yang lebih hebat, ya, pasti. Ya, setiap orang tua yang lebih baik pasti akan mendidik anaknya menjadi anak-anak yang lebih hebat. Nah, terima kasih atas jawaban ibu, ya, bagus sekali. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tips-tips menjadi orang tua hebat, ya, menjadi orang tua hebat. Nah, di sini bisa kita lihat ibu, ya, bisa dilihat ibu, jelaskan. Jadi di sini ada saya tampilkan tips menjadi orang tua hebat. Nah, pertama, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua, ya, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Nah, sekarang ibu-ibu, saya ingin ibu mengingat dulu, ya, apa saja hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Coba diingat bu, saya beri waktu, ya. Ingat. Ayo semua ibu-ibu, ya, semua ibu-ibu harus mengingat apa saja. Ya, saya beri waktu 2 menit. 1, 2, 3, 4, 2 menit. Ayo, silakan ibu. Anak bisa disuruh sholat. Anak bisa disuruh sholat, ya, bagus. Sholat 5 waktu. Ya, apa lagi bu? Silakan, apa lagi? Mau sholat, mau ngaji. Ya, bagus, ya. Jadi hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua, ya. Nah, begitu juga, ya. Kenapa kita harus mengingat itu, ya? Kenapa kita harus mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua? Karena akan bisa
meningkatkan kasih sayang terhadap orang tua, Tua. kasih sayang terhadap Anak. anak, akan lebih meningkatkan kasih sayang terhadap anak. Ya, jadi maka kita harus mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Yang kedua, tips yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Ya, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, sekarang saya ingin meminta ibu-ibu semua untuk berdiri, ya. Ayo, silakan berdiri. Berdiri, Bu. Berdiri. Sekarang ikuti gerakan saya, ya. Pegang kepala. Ya, pegang Ibu, pegang kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, Kepala. pundak, ikuti saya, Bu. Lutut. Lutut, Kaki. kaki. Kepala, pundak, Pundak. kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, terima kasih, Bu, ya. Nah, dari permainan saya tadi, Bu, saya ada yang salah? Ada. Ada yang salah? Oke, apanya yang salah, Ibu? Tadi dibilang kepala tapi pundak. Oh, iya. Jadi, kira-kira dari permainan tadi, ya, mana yang lebih gampang mengikuti, ucapan atau perbuatan? Ucapan. Ucapan. Ucapan lebih gampang, ya. Tadi Ibu Sana mengatakan lebih gampang mengikuti perbuatan, ya, lebih gampang mengikuti perbuatan daripada ucapan. Nah, di sini artinya, Ibu, ya, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Artinya anak kita itu, ya, anak itu lebih gampang mengikuti perbuatan, ya, lebih gampang mengikuti perbuatan daripada perkataan, ya. Itu, Ibu, ya. Anak sangat sulit mengikuti perkataan, tapi perbuatan orang tua itu pasti diikutinya, ya. Itu maksudnya tadi, ya. Dari permainan tadi dapat kita simpulkan bahwa seperti yang dibilang Ibu Sana tadi, lebih gampang mengikuti perbuatan daripada perkataan, ya. Jadi orang tua, anak itu selalu mengikuti perbuatan orang tua, ya. Apa-apa yang dilakukan orang tua dia akan mengikutinya daripada perkataan. Nah, itu tips yang kedua. Selanjutnya kita masuk pada tips selanjutnya, yaitu selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Ya, nah, sekarang ibu-ibu coba ceritakan hal yang positif dari teman ibu, ya. Ini teman ibu yang di samping. Coba ceritakan dulu, Ibu, apa saja hal-hal yang baik dari ibu ini. Coba ceritakan. Mau memberikan pengarahan kepada kita. Mau memberikan pengarahan kepada kita. Apalagi? Itu saja. Ya. Nah, sekarang Ibu, bagaimana perasaan Ibu yang di samping setelah Ibu ini menyampaikan pengarahan, menyampaikan hal yang baik terhadap Ibu? Bagaimana perasaannya? Tentu perasaannya senang, ya. Jadi kalau kita, ya, menyampaikan hal-hal yang baik atas diri orang lain, ya, kita menyampaikan hal-hal yang baik atas diri orang lain, maka orang tersebut akan senang. Jadi inilah maksudnya selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Begitu juga dengan anak, ya. Begitu juga dengan anak, kita harus melihat hal-hal yang baik pada anak. Ya, kita harus melihat hal-hal yang baik agar
dia menjadi lebih baik. Ya, kita harus memuji-mujinya. Ya, kita harus melihat hal-hal yang positif dari diri anak. Ya. Kemudian tips yang selanjutnya, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan.